Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar lagi yang berkaitan dengan bagaimana kita mencatat transaksi. Bukti transaksi tentu itu diperlukan untuk setiap aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi haruslah disertai dengan yang kita sebut sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi berfungsi untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat dan juga sebagai bahan rujukan jika terdapat ketidaksesuaian, misalnya dalam pencatatan gitu ya. Bukti transaksi dapat dibedakan menjadi bukti internal dan bukti eksternal. Nah, bukti internal adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan sendiri, sedangkan bukti eksternal itu adalah bukti transaksi yang berasal dari pihak luar. Nah, jenis bukti transaksi bisa kita lihat berdasarkan bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, bukti jurnal maupun bukti transaksi yang lainnya. Jurnal itu merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun berdasarkan bukti transaksi. Kita harus tahu bahwa jurnal berfungsi untuk menyediakan catatan lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun secara kronologis atau sesuai urutan terjadinya transaksi sebagai referensi di masa yang akan mendatang. Tetapi harus diingat, sebelum transaksi dicatat ke dalam jurnal, maka terlebih dahulu diperlukan langkah analisis transaksi, terutama untuk mengetahui pengaruh transaksi terhadap akun-akun yang ada di dalam persamaan akuntansi. Setiap transaksi dicatat dengan menggunakan sistem akuntansi berpasangan atau yang kita kenal dengan double entry system. Sehingga paling sedikit suatu transaksi akan mempengaruhi dua akun. Jadi istilah double entry system, di situ dijelaskan bahwa suatu transaksi akan mempengaruhi setidaknya dua akun. Tahapan analisis transaksi kalau kita lihat langkah-langkahnya adalah kita menentukan jenis akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Bisa akunnya akun aktiva, kewajiban, modal, pendapatan maupun beban. Kemudian kita menentukan akibat transaksi terhadap akun. Tentu bisa bertambah atau bisa berkurang. Kemudian yang ketiga, kita menentukan posisi debit atau kredit atas akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang keempat adalah mencatat debit atas kredit pada jurnal umum. Kalau kita lihat berdasarkan aturan debit kredit sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa sisi debit digunakan untuk mencatat kejadian, bertambahnya akun aktiva dan beban, berkurangnya akun kewajiban, modal, dan pendapatan. Sementara kalau kita lihat dari sisi kredit, digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian seperti berkurangnya akun aktiva dan beban, dan bertambahnya akun kewajiban, modal, dan pendapatan. Jadi ini dia aturan main dalam debit kredit. Contoh transaksi yang akan kita gunakan seterusnya termasuk nanti di dalam sistem informasi akuntansi yang sedang akan kita kembangkan. Ini dia kasusnya. Jadi ini adalah jenis transaksi mulai dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai pada tanggal 30 Desember. Jadi ini juga terdapat di buku, nanti bisa dilihat ya. Ini yang akan kita gunakan sebagai contoh dalam membangun sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi yang berbasis web. Jadi nanti digunakan seterusnya, oke? Contoh analisis transaksi, kalau kita mengacu pada transaksi pada tanggal 1, di sini disebutkan Tuan Najwa menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 30 juta, perlengkapan kantor 3 juta, dan peralatan kantor 35 juta. Nah, tentu ini butuh kita menganalisa sesuai dengan aturan debit dan kredit. Nah, kita lihat di sini. Analisa transaksinya berarti penyetoran modal oleh pemilik berupa uang tunai, perlengkapan dan peralatan kantor. Sehingga akun aktiva, kas, perlengkapan kantor dan peralatan kantor bertambah dan di debit masing-masing sebesar 30 juta, 3 juta dan 35 juta. Sehingga akun Tuan Najwan bertambah di kredit sebesar
68 juta. Kalau dalam posisi tabel seperti ini kita lihat, ini tanggalnya, keterangannya ini masuk dalam kas 30 juta, perlengkapan kantor 3 juta, peralatan kantor 35 juta. Nah, modal Tuan Najam adalah 68 juta. Jadi ini kita sebut sebagai setoran modal pemilik. Oke, jadi setiap transaksi nanti dibuat analisisnya seperti ini. Nah, kalau sebelum kita menggunakan daring, ini sebenarnya setiap saat saya jadikan sebagai tugas. Jadi ini nanti dikumpul gitu ya. Tapi ya ini oke lah, nanti ada. Tapi yang pasti Anda siapkan satu kertas, ya, satu buku gitu untuk membuat lengkap ini. Sesuai nanti misalnya tidak hanya itu ya. Contoh kasus misalnya kalau saya jalankan di dalam aplikasi SAM, ya, aplikasinya yang sudah terbangun ya, nanti tidak hanya analisa itu aja yang keluar, tapi seluruh laporan tentang keuangan ya. Contoh misalnya ini, biar nanti kebayang ya maksudnya. Anda buat manualnya, nanti sistem juga akan menghitung. Tujuannya apa? Untuk memastikan apakah perhitungan kita salah atau benar di dalam sistem gitu ya. Ini saya kebetulan yang saya tunjukkan localhost gitu. Sistem informasi akuntansi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan Anda lihat di situ. Nah, ini nanti laporan laba rugi gitu ya. Nah, ini kode akun transaksi tadi. Nah, ini transaksi jurnal yang tadi ini kan udah masuk dalam sistem. Tuan Najwan menyetor modal berupa uang tunai sebesar 30 juta dan seterusnya. Gitu. Nah, posisinya seperti ini kita ngisinya. Ya. Debitnya ini, kreditnya ini. Nah, ini kode akunnya 1301. Intinya adalah semua kita harus input dan analisa, nanti akan terlihat dalam jurnal umum seperti ini. Nah, itu Desember tanggal 1 kas perlengkapan kantor, ya, dan seterusnya. Nah, ini Anda silahkan buat manualnya untuk cross check nanti dengan sistem informasi akuntansi yang akan kita bangun berdasarkan basis web. Kenapa? Karena saya bilang tidak hanya nanti jurnal umum ini, tapi ada posting seperti ini, ada neraca saldo. Nah, paling tidak Anda belajar akuntansinya ya lebih mantap lagi ya, ngulang lengkap ini ya, neraca lajur gitu. Kemudian laporan keuangan termasuk laba rugi, perubahan modal, neraca, ya, dan arus kas. Oke? Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.